Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikutilah bagaimana keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj, ibu kalau mau tahu apa yang menyebabkan Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan, dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah dari Baitul Maqdis yang berada di Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Kemudian masuk ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur Rasulullah SAW menemui 70.000 malaikat. Maka 70.000 malaikat ini hadirinmakumullah, setiap saat 70.000 malaikat ini mereka selalu memuji Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baru setelah itu hadirinmakumullah Rasulullah SAW menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Apa yang menyebabkan Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan? Salah satu penyebabnya hadirinmakumullah adalah karena baginda Rasulullah SAW mengalami satu peristiwa yang dikatakan oleh ulama Amul Khuzli. Pada tahun itu baginda Rasulullah mengalami suatu keadaan kesedihan yang luar biasa. Tahun kesedihan. Karena apa tahun kesedihan hadirinmakumullah? Karena pada saat itu hadirinmakumullah Rasulullah ini wafat istrinya yang tercinta, istri yang paling dia sayang terhadap beliau, istri yang dengan kemuliaan, istri seorang bangsawan, istri yang kaya raya, seluruh harta kekayaan dia infakkan untuk pengembangan Islam. Andaikan bukan harta Khadijah, maka hari ini hadirinmakumullah kita tidak akan mengenal kalimat la ilaha illallah. Andaikan bukan harta Khadijah hadirinmakumullah, hari ini kita tidak akan mengenal Al-Qur'anul Karim. Maka ketika wafat Khadijah inilah Nabi itu sedih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya gak kedengaran, lama tunggu Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka ya fatahu ya alim. Wa qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina indahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Masya Allah, suaranya gak kedengaran Bu. Walhamdulillahi rabbil. Masya Allah.
Bu, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Saya tadi sebenarnya sudah jam 12 kurang 5 menit itu sudah berangkat dari rumah, Ustadz, Pak Imam. Tapi dengan qadarullah di tengah jalan hujan besar. Berhenti dulu pertama. Selesai hujan, jalan terus dari sana sampai di Hadakewa. Ketemu dengan Ustadz Arsyad. Jalan dari sana. Masya Allah, saya kira sudah selesai tantangannya, hujan sudah tadi. Sampai jalan dari Hadakewa, pas tengah-tengah, saya tidak tahu tempatnya itu, Ustaz. Ban kami bonceng berdua, motornya itu ban belakangnya itu pecah. Itu bukan lubang lagi, tapi bannya itu, Ustaz, harus diganti karena bannya itu terputus bagian ban dalamnya. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, jadi saya mohon mohon maaf. Saya tahu ibu mana ustadznya ini, kok nunggunya lama sekali. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hadratil mukarramin yang saya hormati Bapak Imam Masjid, mata'allahu fi kulli hayatihi wa nafa'ana bi ulubihi. Mudah-mudahan beliau ini senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan di Bapak Imam Masjid kita, sehingga dapat memimpin kita setiap waktu memakmurkan masjid ini, insya Allah. Dan kita doakan juga beliau ini ilmu yang beliau sampaikan itu bermanfaat. Hadratil mukarramin juga saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada bapak-bapak semuanya. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau, nanti ini akan kita bingung, kok bisa saya ini bertemu dengan ibu-ibu ini, bisa. Kok bisa hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu, bisa saya bertatap sapa dengan bapak-bapak, kok bisa? Di dalam kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sarah kitab ini dijelaskan, semua pertemuan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Setiap pertemuan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Setiap perpisahan yang dialami oleh manusia itu tidak terjadi dengan sendirinya. Semua itu, kata beliau, la yahsulu kullu minha idza aradal aqdar. Ibu tidak akan mungkin bertemu dengan saya sore hari ini. Bapak-bapak semua tidak akan mungkin berjabat tangan dengan saya sore hari ini. Semua itu bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi semua itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda yang punya pacar anak muda, pacarannya 7 tahun, semua keluarga besar sudah menyangka anak muda ini nanti ini adalah jodohnya. Yang punya anak, dia mengatakan dalam hatinya, ini nanti calon menantu saya. Semua satu kampung mengatakan, itu jodohnya nanti. Tapi apa yang terjadi? 7 tahun kemudian dari pertemuan mereka, Allah pisahkan.
ternyata sang perempuan diambil oleh laki-laki lain kemudian dinikahi. Maka hadirin rahimakumullah, peristiwa ini jangan kita menyesali. Peristiwa ini adalah bukan rencana kita, tapi peristiwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pertemuan kita sore hari ini. Saya ingin tanya Bu, senang gak tidak bertemu dengan Ustadz sore hari ini? Bu, ibu ini malu-malu, Masya. Senang gak Bu? Saya asli Labuan Bajo Bu, tapi saya kecil dari sampai usia selesai kuliah 14 tahun itu di Jakarta. Di antara guru-guru saya ketika di Jakarta itu salah satunya adalah Habib Rizik Syihab. Kemudian ada beberapa guru-guru saya dari Banten. 14 tahun di Jakarta, pulang ke Labuan Bajo. Sampai di Labuan Bajo, Ustaz, sebenarnya tidak ada niat untuk jadi pegawai, Ustaz. Pulang itu niatnya untuk buka pondok, kemudian buka pengajian anak-anak. Tapi qadarullah, tahun 2021 lolos tes P3K. Sebenarnya enggak ada niat juga lolos itu, cuman iseng-iseng untuk daftar. Pada saat awal, ibu-ibu dirahmati Allah, saya pilih di sini. Ini Lembata. Saya belum pernah lihat orang cerita Lembata itu serem. Orang cerita ke saya, Lembata itu kering Ustaz, jangan ke sana Ustaz. Orang bilang Lembata itu Masya Allah susah air Ustaz, susah sekali air minum Ustaz. Tapi dalam hati saya mungkin ini adalah takdir Allah. Saya coba tes, ternyata Ustaz main-main coba tes itu daftar, akhirnya lolos juga. Setelah lolos baru mikir, Masya Allah. Saya cerita sama istri, gimana ini kita tugas di jauh di sana. Aduh, bisa nggak dibatalkan? Tidak bisa. Kalau dibatalkan maka nanti tidak bisa lagi untuk tes pegawai sebagai ASN. Maka harus kita berangkat. Berangkatlah di sini Bu, 2022. Pertemuan ini adalah qadarullah, adalah sebuah takdir yang Allah tentukan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita Bu, kita ini Bu, dalam hati kita masih mahabbah mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan Pak, dalam hati kita harus tetap istiqomah, pegang teguh ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang mulia. Muhammadun basar la kal basari. Di dalam perjanji yang mungkin bapak-bapak sering baca bahwa Muhammadun basar. Muhammad itu adalah manusia. La kal basari, tapi Muhammad itu adalah bukan manusia biasa, dia adalah manusia pilihan Allah. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa cinta kepada umat beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika sakaratul maut dia masih ingat, adalah yang dia ingat adalah umatnya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika nanti yaumul ba'as, pada hari dibangkitkan seluruh manusia dari Adam sampai kepada manusia yang terakhir wafat, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari kubur. Maka ketika dibangkitkan dari kubur, hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak bertanya aina Khadijah, aina Aisyah, aina Abu Bakar, aina Utsman, aina Umar, aina Ali. Di mana istriku Khadijah, di mana istriku Aisyah, di mana sahabatku Abu Bakar, di mana sahabatku Umar, di mana sahabatku Utsman, di mana sahabatku Ali. Beliau tidak tanya itu, hadir rahimakumullah. Yang ditanya oleh baginda Rasulullah ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kebangkitan adalah
Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, yang ditanya oleh beliau, ya Jibril, wahai Jibril, aina ummati, di mana umatku wahai Jibril, wa kaifa haluhum, bagaimana keadaan mereka wahai Jibril. Cintanya Rasulullah SAW, sementara kita umatnya cintanya itu hanya di lisan kita, bahkan cintanya hanya di bibir kita. Na'udzubillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita, maka oleh karena itu kita sebagai umatnya hadirin rahimakumullah, kita harus cinta kepada Rasulullah. Tapi saya ingin tanya, Bu, cinta kepada Rasulullah, Bu, cinta? Bu, cinta kepada Rasulullah, cinta? Ini saya ragu ini ibu-ibu, Mas. Bu, cinta kepada Rasulullah? Cinta. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah, Ibu, bagaimana dengan suami Ibu? Karena isi zaman sekarang, Masya Allah, tahun pertama pernikahan, bulan pertama pernikahan masih ada I love you so much, say I love you so much my husband, saya cintaku sayangku suamiku. Bulan kedua setelah pernikahan sudah tidak, mulai kurang-kurang. Bulan ketiga, Masya Allah, 1 tahun pernikahan sudah hilang. Kadang-kadang apa? Suami lagi tidak dianggap. Sayang kepada suami baru kalau ada uangnya. Suami pulang ke rumah bawa uang sedikit, curiga kepada suami, kemana ini sebagian gajinya, kemana sebagian uang ini jual ikan kemarin yang biasanya harganya sekian, pulang bawa uang sekian, tapi kok ini sebagiannya kurang, kemana? Maka kalau sudah perempuan itu sudah matanya sudah melotot, kemudian mulutnya sudah apa, pokoknya laki-laki itu dia diam. Khadijah seorang bangsawan ketika menikah dengan Rasulullah usia berapa, Bu? Usia berapa Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah? Usia berapa, Bu? Rasulullah usia 25 tahun. Usia berapa Khadijahnya, Bu? 40 tahun. Perbedaan usianya berapa itu, Bu? 15 tahun nikah. Ibu Khadijah ini bukan wanita sembarangan. Dia seorang janda tapi bukan wanita sembarangan. Dia adalah bangsawan, orang yang sangat terhormat. Kekayaannya itu hampir dataran jazirah Arab, itu dia orang yang terkaya hadirin rahimakumullah. Maka pada saat itu dia menerima pinangan Rasulullah. Kemudian pada saat itu hadirin rahimakumullah, maka nikahlah Khadijah dengan Rasulullah. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada saat menikah dengan Khadijah ini hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW memiliki 6 orang anak yang mereka miliki hadirin rahimakumullah. 4
putra yang dimiliki, 2 putra yang dimiliki oleh beliau, 4 putri yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan Khadijah. Siapa 2 ini hadirin makbullah? Yang pertama adalah anak Rasulullah bernama Abdullah, yang kedua anak Rasulullah putranya bernama Qasim, kemudian 4 putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ummul Kalsum, kemudian di antara yang terkenal itu adalah Fatimah Zahra. Maka 6 daripada anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahan Khadijah. Apa yang terjadi rahimakumullah? Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul itu pulang dakwah, Rasul itu dalam keadaan keletihan rahimakumullah, sampai di rumah kemudian Rasul itu mengetuk pintu rahimakumullah. Rasul mengetuk pintu dalam keletihan, maka dari dalam rumah itu rahimakumullah menjawab salam, assalamualaikum. Maka dalam rumah itu rahimakumullah menjawab salam, waalaikumsalam. Maka yang membukanya adalah Khadijah. Pada saat itu hadirin rahimakumullah, Khadijah ini sedang menggendong anaknya bernama Fatimah Zahra. Pada saat itu hadirin rahimakumullah, Khadijah juga dalam kondisi yang sangat pilu, dia sangat lemah. Kenapa hadirin rahimakumullah? Beberapa hari keluarga ini tidak makan hadirin rahimakumullah, sampai-sampai Khadijah itu menyusui putrinya Fatimah Zahra ini hadirin rahimakumullah. Itu dia susui hadirin rahimakumullah dalam kondisi dia lapar. Dari susunya itu bukan mengeluarkan air susu, tapi mengeluarkan darah hadirin rahimakumullah. Tapi hadirin rahimakumullah, Khadijah tidak pernah mengeluh di hadapan Rasulullah sampai Rasulullah masuk ke rumah. Maka apa kata Rasulullah kepada Khadijah? Ya Khadijah, enggak usah kamu Khadijah membuka pintu, biarkan saja saya membuka pintu ya Khadijah. Maka apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Pada saat itu hadirin rahimakumullah, Khadijah mengatakan, tidak apa-apa ya Rasulullah. Pada saat itu sebagai cinta Rasulullah kepada istrinya, dia melihat istrinya perjuangan yang luar biasa merawat anak beliau. Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat putrinya hadirin rahimakumullah, kemudian Rasulullah menidurkan putrinya Khadijah. Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, mereka berdua bermesraan. Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, Khadijah dia dalam kondisi duduk, kemudian Rasulullah tidur di atas paha daripada Khadijatul Kubra. Pada saat itu hadirin rahimakumullah, Khadijah pada saat Rasulullah tidur di atas pangkuan Khadijah, pada saat itu hadirin rahimakumullah, Khadijah meneteskan air mata. Dia teteskan air mata. Pada saat dia meneteskan air mata, terkena pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW yang terkena air pipi bagi Khadijah ini, Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, wahai istriku, apa yang membuat engkau menangis? Apa gerangan yang membuat engkau menangis wahai istriku? Apakah engkau tidak ikhlas? Apakah engkau tidak ikhlas dengan kehinaanmu saat ini, di mana engkau dulu adalah seorang bangsawan? Apakah engkau tidak ikhlas dengan seluruh kekayaan yang engkau miliki? Dulu engkau adalah orang yang kaya, saat ini engkau jatuh miskin. Apakah engkau tidak ikhlas merawat anak-anakku wahai Khadijah? Maka pada saat itu hadirin rahimakumullah, Khadijah terus meneteskan air mata. Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saat ini aku tidak memiliki apa-apa lagi ya Rasulullah. Saat ini kekayaanku ya Rasulullah, seluruh kekayaan yang aku miliki ya Rasulullah, aku telah berikan untuk Islam ya Rasulullah. Andaikan suatu saat nanti ya Rasulullah aku wafat, kemudian engkau kuburkan aku ya Rasulullah, beberapa bulan kemudian ya Rasulullah, silakan engkau gali kuburanku ya Rasulullah. Maka setelah engkau gali kuburanku ya Rasulullah, engkau ambil tulang belulang dari kuburanku ya Rasulullah. Andaikan tulang belulangku yang saya miliki ya Rasulullah itu masih berguna untuk dakwah ini ya Rasulullah, silakan engkau jual ya Rasulullah tulang belulang yang aku miliki ya Rasulullah. Itulah ya Rasulullah yang membuat aku menangis terhadap engkau pada saat ini ya Rasulullah. Maka ketika meninggal Khadijah ini, Nabi itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Ada enggak istri kita yang begitu sekarang ini? Bu, ada enggak cinta suaminya? Ada enggak bu? Suaminya itu ketika pulang kita senyum. Suami itu ketika pulang kita siapkan makan. Suami itu ketika pulang kita buatkan teh dan kopinya. Ada enggak bu seperti itu?
Kita sayang kepada suami kita. Pak, ada enggak Pak? Kita pernah mikir bagaimana penderitaan istri kita. 24 jam dia merawat kita Pak. Dia mengurus anak-anak kita, dia menyuci baju kita. Baru kita akan menyesal ketika istri kita di hadapan kita dia sudah menjadi jenazah. Kita teringat kembali kenangan-kenangan bahagia bersama istri kita, namun itu tidak bisa akan terulang lagi karena dia sudah menjadi jenazah di hadapan. Baru kita akan menyesal Bu, ketika suami kita di hadapan kita dia menjadi jenazah. Kita ingat kembali kebaikan-kebaikan suami kita selama bersama kita, baru kita akan menyesal. Maka oleh karena itu kita harus apa? Contohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itulah yang pertama yang menyebabkan Nabi itu di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Meninggal istri yang beliau cintai. Rasulullah itu tidak ada istri yang lain. Rasulullah itu adalah orang yang poligami selama 25 tahun itu. Setelah meninggal Khadijah, Nabi itu mengalami kesedihan. Tidak ada lagi orang yang menemani beliau, tidak ada lagi yang mensupport beliau dalam dakwah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sebelum Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan, peristiwa yang kedua itu adalah meninggal paman beliau Abu Thalib. Siapakah Abu Thalib ini, hadirin rahimakumullah? Beliau adalah seorang tokoh yang sangat disegani oleh kafir Quraisy ketika itu. Orang-orang di luar Islam itu sangat segan kepada Abu Thalib ini, hadirin rahimakumullah. Pada saat itu, hadirin rahimakumullah, ketika hidup pamannya ini, maka baginda Rasulullah, paman ini sebagai perisai dakwah yang membentengi dakwahnya Nabi, sekalipun Abu Thalib pamannya ini tidak masuk Islam, hadirin rahimakumullah. Berapa kali itu Nabi mengajak pamannya, ya pamanku masuklah Islam. Kata pamannya, tidak. Kalau saya masuk Islam, saya takut dikhawatirkan oleh kaumku, oleh orang-orang di kaumku nanti bahwa saya adalah orang yang takut mati. Maka saya tetap bertahan dengan agamaku. Tapi wahai keponakanku, kata pamannya ini, saya cinta kepada kamu wahai keponakanku. Saya rela berkorban darah dengan keringat yang saya miliki, tubuh ini saya siap korbankan untukmu wahai keponakanku, kata pamannya ini. Maka suatu ketika ada orang-orang Quraisy yang ingin mencelakai Nabi, maka yang pertama menghalangi, yang pertama membentengi Nabi ini ketika ingin dicelakai orang-orang kafir Quraisy adalah pamannya Abu Thalib, hadirin rahimakumullah. Maka hadirin rahimakumullah, ketika wafat pamannya Abu Thalib ini, maka Nabi itu mengalami kesedihan luar biasa. Ditambah setelah wafat pamannya ini, Nabi itu diintimidasi. Nabi itu hadirin rahimakumullah, sampai satu ketika Nabi itu hadirin rahimakumullah dilempari oleh kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak menerima Islam ini, hadirin rahimakumullah. Dilempari kotoran, hadirin rahimakumullah, sampai sekujur tubuh Nabi itu penuh dengan kotoran.
Maka datanglah putrinya Fatimah itu membersihkan, sampai Fatimah itu pun menangis di hadapan Rasulullah. Dia menangis di hadapan Rasulullah. Begitu pedih, wahai ayahku, perjuanganmu begitu luar biasa pedih, wahai ayah, perjuanganmu. Maka hadirinmakumullah, maka pada saat itu hadirinmakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan luar biasa, sampai suatu ketika Nabi itu karena saking cintanya kepada pamannya, dia doa kepada Allah agar pamannya ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka apa yang terjadi hadirinmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur langsung oleh Allah. Apa di dalam Al-Quran teguran Allah kepada Nabi SAW karena mendoakan pamannya yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Teguran Allah di dalam Al-Quran, ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum. Maka makana lin nabi, tidak sepatutnya bagi seorang nabi, kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, dia memohon ampun untuk orang-orang musyrik, dan dia adalah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Maka tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman itu memohon ampun. Kalau ada yang saat ini ada di tempat ini yang mu'alaf, ada nggak Bu? Ada yang mu'alaf Bu? Kemarin di Hadakewa itu saya isi pengajian rutin. Ada seorang mu'alaf Ustaz dari kampung sebelah yang menurun ke bawah. Mereka datang sekitar 7 atau 8 orang. Mereka minta agar tiap bulannya Ustaz datang ke sana untuk isi pengajian. Sampai dia menangis, Ustaz, bisa enggak saya Ustaz doakan ayah saya Ustaz? Ayah saya setelah wafat Ustaz, bisa enggak saya cinta sama ayah saya Ustaz, kangen sekali dengan ayah Ustaz, saya ingat perjuangan ayah saya Ustaz, tapi dia Ustaz, dia tidak mengimani apa yang saya imani Ustaz. Bisa enggak saya minta doa Ustaz agar Allah masukkan dia ke tempat yang terbaik di sisinya? Maka saya jawab mengatakan ayat ini, makana lin nabi walladzina amanu. Jadi tidak sepatutnya bagi seorang nabi, kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang telah beriman kepada Allah sebagai Tuhannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang yang sudah bersyahadat itu ayastaghfiru lil musyrikin. Mereka memohon kepada Allah agar ayahnya, ibunya itu yang masih mereka menyembah berhala, dan mereka adalah tidak beriman, mengimani apa yang dia imani, maka bagi mereka itu tidak sepatutnya, dilarang oleh Allah agar kita itu mendoakan mereka. Lalu gimana Ustaz kalau mereka masih hidup Ustaz? Orang tua saya masih hidup Ustaz, saya mu'alaf Ustaz, bagaimana pergaulan sehari-harinya? Di dalam Al-Quran itu surah Luqman dikatakan, pertama Allah larang apa? Ketika mereka mengajak kepada kemusyrikan, Allah larang apa? Fala tuti'huma, jangan mengikuti keduanya. Tapi ada satu perintah, lanjutan ayat itu Allah perintah kepada kita yang telah mu'alafi, Allah perintah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, agar Bu, walaupun dia masih agama sebelah, kita sudah mu'alaf Bu, jangan jauh-jauh dari orang tua. Datang, kalau kita ubah apa kesukaan ayah, kalau dia masih hidup, kalau dia suka ikan, bawa ikan. Apa kesukaan ayah, kalau sukanya itu ada apa namanya, makan daun sirih, bawa itu. Apa kesukaan ibu makan apa, bawa itu. Dan jangan lupa untuk apa, kita datang. Kalau dekat, bila perlu tiap minggu kita datang. Jangan ngomong apa-apa Bu, jangan ngomong Bapak mau ikut saya, enggak usah. Ibu baik kepada dia, datang kepada dia, cium tangannya, peluk dia, kasih apa yang, bawa cucu yang dia senangi, bawa dia depan dia.
Maka lama-lama, karena hidayah itu adalah milik Allah, Bu, dengan perilaku ibu tidak ngomong. Lama-lama hatinya itu, karena perilaku kita setelah muslim itu sudah baik, hatinya itu akan setidaknya terima kita. Syukur-syukur kalau dia menerima hidayah Allah. Senangnya bukan main. Tapi kalau dia dalam kemusyrikan meninggal, setelah meninggal tidak boleh, Bu, kita mendoakannya, tidak boleh. Menziarah kuburnya boleh, boleh kita ziarah kuburnya, boleh. Tapi mendoakannya itu tidak boleh. Nabi saja ditegur oleh Allah karena apa? Karena Nabi itu mendoakan pamannya Abu Thalib. Lanjut. Baru kemudian Nabi itu di Isra dan Mi'raj.